Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berjumpa lagi dalam pertemuan pertama mata pelajaran kimia. Materi pertama di kelas 11 semester 1 yaitu tentang senyawa hidrokarbon yang dibawakan oleh saya sendiri Irmawati ST, SMA Negeri 2 Toli-Toli. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini, yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur C, H, dan O. Nah, masih ingat tidak? Apa itu C? Ya, C adalah karbon. Kemudian, H adalah hidrogen. Dan O adalah? Ya, betul sekali, oksigen. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan kekhasan atau sifat khas dari atom karbon dalam senyawa karbon. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan pembentukan ikatan karbon. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, kalian diharapkan dapat menentukan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pengertian hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu kan berasal dari dua kata, yaitu hidro dan karbon. Nah, apa itu hidro? Ya, hidrogen dilambangkan dengan H. Kemudian karbon, ya pasti karbon dilambangkan dengan C. Lalu apa itu hidrokarbon? Yaitu senyawa organik. Nah, di sini ada kata organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa senyawa organik? Makanya di sini kita akan membahas tentang perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Perbedaan yang pertama, untuk senyawa organik, atom karbon itu berfungsi sebagai atom pusat. Sedangkan pada senyawa anorganik, atom selain karbon yang berfungsi sebagai atom pusat. Nah, untuk atom pusat ini sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 1. Nah, perbedaan yang kedua, senyawa organik memiliki ikatan kovalen non-polar, sedangkan senyawa anorganik umumnya berikatan ion. Ini juga kalian sudah dapatkan di kelas 10 semester 1. Senyawa organik kurang reaktif kecuali pada reaksi pembakaran, sedangkan senyawa anorganik bersifat reaktif. Lalu, perbedaan yang keempat, senyawa organik mudah terbakar atau terurai, ditandai dengan warnanya menjadi warna hitam atau gosong. Sedangkan senyawa anorganik tidak mudah terbakar atau terurai. Nah, ini yang paling mudah diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian penasaran, ini saat ini kira-kira mengandung senyawa organik atau tidak ya? Ya, mudah, caranya dengan dipanaskan. Contoh, ikan. Pernah bakar ikan? Pernah bakar ikan hangus? Pernah goreng ikan? Pernah goreng ikan sampai hangus? Nah, kalau ikannya hangus, berarti di dalam ikan terkandung senyawa organik. Tetapi kalau ikannya tidak bisa hangus, berarti tidak terkandung senyawa organik di dalam ikan tersebut. Nah, kemudian, pernah masak nasi? Nah, biasanya perempuan ini yang paling ahli di dapur. Ada yang pernah masak nasi hingga hangus? Ya, nasi bisa hangus atau tidak? Kalau nasinya bisa hangus, berarti di dalam nasi terkandung senyawa organik. Tetapi kalau nasinya tidak bisa hangus, berarti tidak mengandung senyawa organik.
Nah, kemudian yang ketiga lagi contohnya, ada yang pernah masak air sampai hangus? Air ketika lama dimasak, dia tidak menjadi hangus ya, tetapi lama-kelamaan dia akan berubah menjadi uap dan akhirnya habis. Itu menunjukkan bahwa air tidak mengandung senyawa organik. Ayo, apa rumus kimia dari air? Ya, H2O. Jadi dia hanya mengandung unsur hidrogen dan unsur oksigen, sehingga air bukan merupakan senyawa organik. Lalu kemudian perbedaan yang kelima. Senyawa organik larut dalam pelarut nonpolar dan organik. Sedangkan senyawa anorganik larut dalam pelarut polar dan anorganik. Nah, pelarut nonpolar, pelarut polar, ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 1. Lalu, senyawa organik memiliki titik cair dan titik didih yang rendah. Sedangkan senyawa anorganik tidak memiliki titik cair dan titik didih yang tinggi. Oke, kita lanjut. Contoh senyawa organik. C2H5OH atau etanol. C6H12O6 atau glukosa. CH4 metana. C2H6, C2H2, C6H6, dan CCl4. Kemudian contoh senyawa anorganik, CO2 atau karbon dioksida, kemudian H2O, CaCO3, KOH, NaCl, LiMNO4. Jadi umumnya senyawa anorganik umumnya tidak mengandung atom C. Tuh. Tetapi untuk senyawa organik pasti mengandung atom C atau atom karbon. Oke, sekarang kita lanjutkan pada identifikasi unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon. Nah, di sini ada serangkaian alat yang sengaja disusun untuk mengidentifikasi unsur C, H, dan O. Jadi di sini ada pembakar spiritus, kemudian ada statif dan klem, kemudian ada tabung reaksi. Lalu di sini ada kertas kobalt, kemudian ada selang yang dihubungkan dengan gelas kimia. Lalu gelas kimia ini diisi dengan air kapur. Jadi di dalam tabung reaksi ini sampelnya bisa berupa gula, bisa berupa tepung, bisa berupa roti. Nah, kemudian sampelnya ini dipanaskan sehingga nantinya akan terbentuk uap, lalu uapnya akan mengalir ke selang, kemudian uapnya akan masuk ke dalam air kapur. Nah, seperti ini prosedurnya ya. Tuh. Jadi, adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik itu dapat ditunjukkan melalui cara kimia, yaitu dengan uji pembakaran. Nah, pembakaran sampel organik ini akan mengubah karbon yang ada di sini ya, yang ada di sampel menjadi karbon dioksida di sini dan hidrogen di sini. Nah, gas karbon dioksida dapat dikenali berdasarkan sifatnya yang mengeruhkan air kapur. Jadi ini air kapurnya dia ketika awal masih jernih, namun ketika uap dari sampel ini sudah masuk ke dalam air kapur, maka air kapurnya akan berubah menjadi keruh. Itu menunjukkan bahwa ada unsur karbon dioksida. Nah, kemudian untuk mengetahui adanya hidrogen, jadi di sini pasti akan ada uap air yang tertangkap oleh kertas kobalt. Nah, sehingga kertas kobalt yang tadinya warna biru akan menjadi merah muda atau pink. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut.
glukosa yang semula putih menjadi berwarna gelap kehitaman karena terdapat unsur karbon dan menghasilkan uap air atau H2O. Ya, jadi itu tadi percobaan uji identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada 3 bahan, yaitu glukosa atau gula, garam, dan kanji. Nah, ternyata dari ketiga bahan tersebut yang mengandung unsur karbon dan merupakan senyawa organik adalah ya glukosa dan kanji. Ditandai dengan bahannya yang gosong atau berubah warna menjadi hitam. Sedangkan garam itu tadi ada perubahan warna atau tidak? Ya, tidak ada. Berarti garam tidak mengandung unsur karbon dan bukan termasuk senyawa organik. Nah, kemudian tadi di atasnya itu diletakkan kaca arloji. Jadi di atas wadah yang berisi garam, glukosa, dan kanji yang dijepit dengan penjepit. Nah, penjepit tabung reaksi yang terbuat dari kayu itu. Jadi di situ diletakkan kaca arloji untuk menangkap uap air. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menangkap uap air itu fungsinya untuk mengidentifikasi adanya unsur hidrogen dari bahan yang diuji tersebut. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya dengan video dan penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kita lanjut kekhasan atom karbon. Jadi, sifat khas atom karbon artinya sifat ini hanya dimiliki oleh atom karbon, tidak dimiliki oleh atom-atom dari unsur yang lain. Nah, yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, mengapa dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen? Karena atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ayo, ini materi kelas 10 loh, semester 1. Masih ingat tidak? Oke. Jadi sini ada masalah sedikit. Oke, kita lihat dulu konfigurasi elektron. Jadi di bawahnya di sini ada konfigurasi elektron dari unsur karbon, tapi tidak muncul ya. Nah, padahal tadi muncul. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, unsur karbon ini di sini ada sebenarnya. Jadi unsur karbon ini mempunyai, atau Ibu tunjukkan yang ininya saja. Oke, ini ya. Jadi unsur karbon ini memiliki nomor atom sama dengan 6. Sehingga kalau dibuat konfigurasi elektronnya, ingat ini konfigurasi elektron menurut kulit.
Jadi kulit pertama adalah K, diisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit kedua adalah L, seharusnya diisi oleh 8 elektron. Tetapi karena jumlah elektronnya cuma 6, berarti sisanya ya. Jadi 6 kurang 2, 4. Ini yang dinamakan dengan elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terakhir. Ya, ini sudah muncul. Oke, jadi ini tadi. Nah, kemudian kita buat struktur Lewisnya seperti ini. Jadi, karena 4 elektron valensi, nah, berarti di sekitar C ini ada 4 elektron valensi, yaitu terletak di atas 1, samping kanan 1, di bawah 1, dan samping kiri 1. Sehingga atom C mempunyai 4 tangan ikatan. Tuh, jadi ini tangan ikatannya. Nah, ini. Lalu yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan antar atom C sehingga membentuk rantai karbon. Nah, ingat bahwa C mempunyai 4 tangan ikatan. Nah, kalau dia berikatan dengan atom karbon yang lain, ini tangan yang ini berikatan dengan yang ini ya. Nah, jadi yang ini 3 bebas. Oke, kemudian berikatan lagi yang ini yang tidak bebas, ini yang bebas tangannya 3. Nah, kemudian berikatan lagi. Ini 3 bebas. Ini yang saling berikatan dengan atom karbon yang lain. Tuh, sampai seterusnya. Itu. Nah, itulah sebabnya jumlah senyawa karbon sangat banyak. Mengapa? Karena ini tadi dia bisa membentuk rantai karbon yang panjang. Nah, kemudian atom karbon relatif kecil ukurannya. Hal ini memberikan keuntungan ikatan kovalen yang dibentuk oleh karbon relatif kuat. Tuh. Mengapa ukurannya kecil? Ya, karena dia hanya memiliki 2 kulit. Itu kulit K dan kulit L. Kulit K tadi terisi oleh 2 elektron, sedangkan kulit L terisi oleh 4 elektron. Nah, sekarang atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Ya, sama seperti penjelasan di slide sebelumnya ya. Nih. Jadi, selain ikatan tunggal, rantai karbon juga bisa membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Di samping itu, rantai karbon juga dapat membentuk rantai lingkar atau siklik. Nah, berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Nah, dikatakan ikatan tunggal kalau masing-masing atom karbon menyumbangkan sebuah elektron sehingga tersedia sepasang elektron milik bersama. Contohnya, nih. Jadi, ini dikatakan ikatan tunggal. Mengapa? Nah, ini. Atom karbon yang ini dan atom karbon yang ini itu saling berikatan dengan hanya 1 tangan ikatan. Itu. Atau kalau dibuat rantai pendeknya, ini C yang ini dia mengikat 3 atom H, sehingga di sini ditulis CH3. Yang ini juga C yang ini mengikat 3 atom H, 1, 2, 3, sehingga ini ditulis CH3. Lalu yang kedua, ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Kenapa dikatakan tidak jenuh? Karena dia masih bisa diputuskan ikatannya. Nah, pada ikatan tidak jenuh, 2 buah atom karbon masing-masing menyumbangkan lebih dari 1 elektron, sehingga elektron milik bersama lebih dari 1 pasang. Nah, kita lihat untuk ini ya. Untuk ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ikatan rangkap 2. Nah, apa itu ikatan rangkap 2? Ya, kalau tangan ikatannya ada 2 untuk masing-masing atom
karbon. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang perlu kalian pahami bahwa ingat, atom karbon memiliki 4 tangan. 4 tangan ya. Jadi ketika ini atom karbon yang ini dengan yang ini berikatan dengan 2 tangan ikatan, maka H yang di sini yang diikat hanya sisanya. 4 kurang 2, 2. Nah, ini juga dia mempunyai 2 tangan ikatan, maka di sini dia mengikat sisanya. 4 kurang 2, 2. Sehingga kalau disingkat, maka ini CH2, kemudian ini rangkap 2, lalu di sini CH2. Nah, sekarang yang kedua, ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3, kalau tangan ikatannya ini ada 3. Contohnya, ini contohnya. Nah, ini tangan ikatannya ada 3. Karena atom karbon hanya memiliki 4 tangan ikatan, 4 kurang 3, 1. Maka yang satunya digunakan berikatan dengan hidrogen. Ini juga karbon yang ini mempunyai 3 tangan ikatan yang sudah terpakai, sehingga yang digunakan untuk berikatan dengan hidrogen tinggal 1. Sehingga disingkat ini CH, disingkat ini 3 tangan ikatan, kemudian di sini CH. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi rantai karbon alifatik. Jadi alifatik itu adalah rantai karbon terbuka. Dapat berupa rantai lurus maupun bercabang. Nah, contohnya senyawa dengan rantai karbon alifatik lurus adalah N-butana. N itu adalah normal. Kemudian yang bercabang itu 2-metilpropana. Rumus kimianya sama. Sekarang kita lihat. Jadi ini yang rantai lurus. Rantai lurus C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini yang bebas nanti akan berikatan dengan hidrogen. Kemudian yang bercabang ini, mengapa dikatakan bercabang? Ya, karena ini ada cabangnya 1 terikat pada atom C nomor 2. Tuh. Jadi rumus kimianya sama, C4H10. Jadi C-nya 4 juga. Nah, kemudian ini C-nya cuma 3. Nah, ini C3H8. Tuh. Jadi hanya 10, dihitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama, hanya 10. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagian B, rantai karbon siklik. Rantai karbon siklik adalah rantai karbon tertutup. Nah, rantai karbon siklik ini dapat memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Berdasarkan komponen penyusunnya, rantai karbon siklik dibedakan menjadi karbosiklik dan heterosiklik. Oke, karbosiklik adalah senyawa karbon siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atas atom C saja. Oke, contohnya seperti ini. Ini melingkar. Ini tidak seperti tadi terbuka. Ini C-nya melingkar ya. Nah, karena C itu mempunyai 4 tangan, ini sudah dipakai untuk berikatan dengan C2. 1, 2. Sehingga sisanya tinggal 2. Ini yang digunakan untuk berikatan dengan hidrogen. Ini juga 2, 1, 2. Yang tersisa tinggal 2. Gitu. Jadi ini namanya siklobutana. Lalu bisa juga seperti ini namanya siklopropana. C-nya ada 3. Ini sudah digunakan berikatan 2, sisanya
dua yang digunakan untuk berikatan dengan hidrogen. Kemudian yang kedua, heterosiklik adalah senyawa karbon siklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Oke, kita lanjut yang bagian C. Rantai karbon aromatis. Apa sih itu? Adalah rantai siklik, rantai melingkar dari 6 atom karbon yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap terkonjugasi atau berselang-seling. Contohnya adalah benzena dan turunannya. Nah, ini nanti kalian akan dapatkan di materi kimia kelas 12. Nah, ini contohnya benzena. Jadi C-nya tadi ada 6 ya. Kemudian ikatan rangkapnya berselang-seling. Jadi ini ikatan rangkap, kemudian tunggal, kemudian rangkap. Nah, tuh. Seharusnya di sini tunggal ya. Tunggal di sini, kemudian di sini rangkap. Atau biasanya digambarkan seperti ini. Jadi sudah tidak dituliskan C dan H-nya. Ini contohnya adalah benzena. Nah, berdasarkan kedudukannya, posisi atom karbon dalam rantai karbon dapat dibedakan menjadi berikut. Nah, yang pertama, atom C primer, yaitu atom karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lain. Lalu yang kedua, atom C sekunder, yaitu atom karbon yang terikat pada dua atom karbon yang lain. Yang ketiga, atom C tersier, yaitu atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon yang lain. Kemudian yang keempat, atom C kuartener, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon yang lain. Jadi perlu diingat C primer, C sekunder, C tersier, C kuartener. Diingat saja urutannya, C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Primer itu 1, sekunder 2, tersier 3, dan kuartener 4. Oke, nah ini mengulang kembali bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Nah, senyawa hidrokarbon bisa dibagi berdasarkan rantai karbonnya dan berdasarkan ikatannya. Berdasarkan rantai karbonnya, hidrokarbon terbagi menjadi hidrokarbon alifatik. Alifatik itu yang rantai terbuka, seperti ini. Nah, rantai terbuka itu bisa yang lurus dan bisa juga yang bercabang. Ini kebetulan contohnya yang lurus. Lalu hidrokarbon alisiklik, ini yang tertutup. Kemudian hidrokarbon aromatik. Jadi kalau dia alisiklik semuanya ikatan tunggal, kalau dia aromatik ini ikatan rangkap tapi berselang-seling. Nah, kemudian berdasarkan ikatannya ada hidrokarbon jenuh. Jenuh itu yang berikatan tunggal, contohnya alkana. Sedangkan yang tidak jenuh adalah yang berikatan rangkap, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau rangkap 2 namanya alkena, kalau rangkap 3 namanya alkuna. Nah, untuk alkana, alkena, dan alkuna ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, perlu diingat, atom C primer itu dia mengikat satu atom C yang lain. Atom C sekunder dia mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian atom C tersier dia mengikat 3 atom C yang lain. Kemudian atom C kuartener dia mengikat 4 atom C yang lain. Nah, ini contohnya, ini C yang ini. Ini CH3 yang ini, dia hanya mengikat 1 atom C yang lain. Ini saja yang dia ikat. Nah, jadi atom C primer di sini, ini. Kemudian ini, atom C primer juga. Kemudian ini, atom C primer juga. Kemudian ini, atom C primer.
lalu ini juga atom C primer. Jadi intinya, nah kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Nah, kalau kalian jeli, kalian akan dapatkan. Jadi atom C primer itu intinya adalah atom CH3. Ini. Jadi bisa dilihat CH3 semua. Ini atom C primer, ini atom C primer, ini atom C primer, ini atom C primer, ini atom C primer. Nah, lalu yang kedua, atom C sekunder, atom C yang terikat pada dua atom C yang lain. Ini atom C sekunder. Jadi dia mengikat dua ya. Ini satu. Nah, ini dia mengikat satu atom C di sebelah kiri, kemudian satu atom C di sebelah kanan. Makanya ini dikatakan atom C sekunder. Jadi ini satu, kemudian ini juga atom C sekunder. Nah, kalau begitu atom C sekunder adalah atom ya CH2 ini. Jadi di sini atom C sekundernya ada 2. Lalu atom C tersier. Atom C tersier itu adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Nah, ini dia atom C tersier. Dia mengikat 3. Yang mana saja ini? Nah, 1, kemudian ini 1, kemudian ini 1. Itu. Jadi di sini cuma 1 atom karbon tersier. Nah, berarti atom karbon tersier adalah CH. Lalu atom C kuartener adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Ya, jadi ini dia atom C kuartener. Ini dia mengikat 4. Ini 1 di atas, 1 di kanan, 1 di bawah, dan 1 di kiri. Yang ada atom karbonnya ya. Jadi atom C kuartener adalah ya atom C saja. Semoga kalian paham ya. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Ini atom karbon rantai lurus atau tidak bercabang. Nah, ini cabangnya ada 3. Ini namanya rantai karbon bercabang. Ini cabangnya 1, 2, 3. Oke, yang mana atom karbon primer? Jadi di sini tidak ada hanya ya. Nah, kalau tidak ada hanya, lihat saja. Oh, ini dia terikat 1. Ini dia mengikat 1 juga. Ini dia mengikat 1. Ini dia mengikat 1. Ini dia mengikat 1. Itu. Jadi atom C primer ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian atom C sekunder yang mengikat 2. Ini dia mengikat 1 di kiri dan 1 di kanan. Kemudian atom C tersier. Ayo, yang mana atom C tersier? Nah, ini atom C tersier. Dia mengikat 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian atom C kuartener. Nah, ini. Jadi atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Ini 1 yang terhubung dengan C ya. Jadi lihat tangan yang terhubung dengan C. Ini 1, 2, 3, 4. Itu. Jadi ini atom C kuartener. Kalau ini betul tangannya ada 4 karena memang tangan atom C itu ada 4. Cuma yang terhubung dengan atom C yang lain hanya 3. Ini 1, 2, 3. Karena hanya 3 maka dia dikatakan atom C tersier. Sudah bisa difahami? Nah, sekarang ini ada contoh. Jadi di sini sudah ada nomornya. Nah, kira-kira yang mana atom C primer? Gampang kalau seperti ini. Tadi atom C primer adalah CH3. Berarti atom C primernya ada di nomor 1, kemudian nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Kita lihat betul atau tidak. Ya, betul ya. Ini 1, 6, 7, 8, dan 9.
Lalu atom C sekunder yang mengikat dua atom C yang lain. Nah, ini dia mengikat dua. 1, 2. CH2 ya. Oke, adanya di nomor 2 dan nomor 4. Kemudian atom C tersier. Apa tadi yang atom C tersier? Ya, yang CH. Nah, yang CH di sini ada berapa? Hanya 1, yaitu nomor 3. Lalu atom C kuartener. Atom C kuartener hanya C saja, dia mengikat 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi hanya 1, yaitu nomor 5. Oke, semoga bisa difahami ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan lewat chat di grup maupun chat pribadi. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.